Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin Bapak perkenalkan diri, nama ulun Muhammad Hikmatullah dengan NPM 23101010529. Nah, jadi ulun dari kelas 4A Nonrek Banjarmasin. Nah, untuk pada kesempatan ini ulun ingin mengumpulkan tugas yang keempat atau pertemuan kelima dan keenam, yaitu dengan materi enkapsulasi inheritance atau pewarisan. Nah, jadi kemudian yang ketiga itu polimorfisme. Nah, sedikit di sini mungkin ulun mendesakan, mohon dikoreksi apabila salah. Nah, jadi enkapsulasi itu merupakan konsep yang bertujuan untuk menyembunyikan data dan hanya memberikan akses melalui metode yang telah disediakan. Nah, nanti dalam contoh codingannya ini yang kita enkapsulasinya adalah nama, kemudian jabatan dan gaji karyawan. Nah, kemudian ini hanya bisa diakses melalui mutator atau sitternya dan asesornya, gitter. Nah, yang sudah disediakan oleh kelas tadi. Nah, yang kedua inheritance atau pewarisan. Pewarisan ini memungkinkan kita untuk membuat kelas baru yang mewarisi sifat. Nah, sifatnya adalah atribut dan metode dari kelas yang sudah ada. Nah, nanti dalam contohnya ulun buat untuk kelas karyawan tetap, kemudian di sini sebagai P3K. Kemudian nanti ada kelas karyawan kontrak. Nah, jadi tenaga kontrak atau tenaga lepas. Nah, jadi untuk mewarisi kelas induk karyawan. Nah, yang berarti kedua kelas nantinya dapat menggunakan atribut dan metode yang ada di kelas karyawan tanpa menulis ulang kode tersebut. Kemudian ada lagi polimorfisme. Nah, jadi polimorfisme ini memungkinkan objek dari kelas yang berbeda untuk menggunakan metode yang sama, nah tetapi dengan implementasi yang berbeda. Nah, nanti pada kasusnya contohnya itu kita menggunakan metode hitung gaji. Nah, yang digunakan untuk menghitung gaji karyawan tetap atau yang tadi P3K-nya. Kemudian nanti ada perhitungan gaji karyawan kontraknya atau tenaga lepasnya. Nah, kemudian itu nanti jadi polimorfisme ini menunjukkan bagaimana metode tersebut meskipun namanya metode yang bersama, tapi hasilnya berbeda tergantung pada jenis objek yang memanggilnya. Oke, mungkin itu untuk beberapa sedikit penjelasannya. Jadi sekarang kita coba eksekusi programnya. Yang pertama kita buka dulu aplikasi NetBeans. Nah, kemudian di sini kita tambah new project. Kemudian nah di sini saya menggunakan Java with N aja. Nah, klik next. Untuk nama projectnya mungkin bisa perhitungan gaji karyawan. Oke. Kalau sudah kita klik finish. Oke, kemudian di bagian source package-nya, nah kita klik kanan. Kemudian pilih Java class. Nah, Java class-nya mungkin kita samakan aja. Perhitungan gaji karyawan. Oke, kalau sudah kita klik finish. Oke, ini sudah, kita hapus dulu. Nah, oke, sekarang kita coba mulai eksekusi untuk programnya.
Nah, jadi di sini kita tambahkan kelas dulu karyawan. Nah, jadi kita membuat kelas induknya dulu, kelas induknya, induk karyawan maksudnya. Nah, kemudian di sini kita akan mengenkapsulasi. Nah, jadi kita akan menyembunyikan atribut private. Nah, jadi atribut ini cuma hanya bisa diakses oleh mutator dan asesornya. Jadi tambahkan salah string nama. Nah, sini kita tambahkan jabatan, kemudian ya kita tambahkan double gaji pokok. Oke, sudah. Nah, kemudian jadi nanti kita tambahkan lagi dulu. Coba kita tambahkan dulu publik karyawan, string nama, string jabatan, double gaji pokok. Nah, jadi untuk konstruktornya itu untuk menginisialisasi atributnya. Kemudian nanti juga konstruktornya digunakan untuk menginisiasi objek dengan nilai awalnya. Nah, jadi setelah selesai kita tambahkan lagi this nama sama dengan nama this jabatan, kemudian gaji, gaji pokok. Oke, sudah, enter. Nah, ini kita tambahkan public void-nya, set nama. Nah, jadi ini kita membuat mutator untuk nama yang kita enkapsulasinya. Nah, atau kita tambahkan komentar aja. Ini mutator untuk nama atau enkapsulasi. Nah, oke, nah ini coba tambahkan aja asesor. Nah, asesor untuk nama. Nah, jadi di sini kita tulis public string get nama.
return. Oke, udah. Kemudian kita ini aja, kita buat komentar mutatornya, mutator. Nah, untuk jabatan enkapsulasinya, public void set jabatan string jabatan. This jabatan kemudian kita tambahkan lagi untuk ini mutator untuk mutator asesor. Public string Oke, selanjutnya nah kita buat polimorfisme. Jadi kita akan membuat metode yang sama yang akan diperlakukan atau berlaku sebagai yang berbeda di kelas turunannya. Nah, jadi ini kita ketik dulu public hitung gaji. Nah, kemudian return gaji pokoknya. Oke, kemudian bisa kita ini ditambahkan lagi kelas. Nah, ini kelas karyawan tetap nih, atau bisa disebut juga yang P3K. Kita extend ke kelas karyawan. Nah, jadi ini kelas turunan dari karyawan tetap yang mewarisi karyawan, kelas karyawan. Setelahnya kita bisa tambahkan, kita private global tunjangan. Nah, jadi atribut tunjangan ini khusus untuk karyawan tetap yang kita enkapsulasi. Nah, kemudian kita lagi kita buatkan untuk yang karyawan masih tetap, tapi untuk
konstruktornya, konstruktor untuk inisialisasi atribut dan memanggil konstruktor kelas induknya atau yang tadi kelas induk yang mewarisi. Nah, jadi public tab string nama, string jabatan, pokok konten double tunjangan. Ini kemudian akan super dan gaji pokok. This tunjangan. Oke, kita cek dulu kelas karyawan. Nah, kita lanjutkan public. Hitung gaji. Nah, jadi di sini operate-nya adalah metode hitung gaji untuk karyawan tetap, atau kita sebut polimorfismenya. Nah, menghitung gaji dengan menambahkan tunjangan. Jadi kita terus return super ditambah tunjangan. Hitung di sini, oh salah, koma. Oke, selanjutnya tambahkan komentar aja. Ini untuk kelas turunan karyawan tetap. Nah, di sini kelas turunan untuk karyawan karyawan kontrak. Oke, untuk codingnya coba kita copy paste tes ini kontrak, kemudian kontrak string untuk nama jabatan gaji pokok. Nah, di sini kita ganti integernya masa kontrak. Oke, kemudian nama seperti gaji pokoknya. Nah, di sini tunjangannya kita ganti menjadi masa kontrak.
Oke. Karyawan kontrak ini kita ubah. Nah, kelas karyawan kontrak, extend karyawannya, kemudian private in masa kontrak. Nah, public karyawan kontraknya, string nama dan gaji pokok, subnama gaji pokok, kemudian this masa kontrak. Nah, jadi di bagian saya ini di private integer masa kontrak itu atribut masa kontrak untuk karyawan kontrak atau nanti yang kita enkapsulasi. Kemudian yang untuk super nama jabatan dan gaji pokok itu nanti untuk memanggil konstruktor kelas induknya yang diwarisi. Oke, kemudian lanjut. Nah, di sini kita hitung gaji. Hitung gaji. Nah, di sini kita memberikan if. Nah, jadi jika kontraknya kurang dari 12 bulan, nah maka gajinya akan dikurangi 10%. Nah, ini untuk polimorfismenya. If masa kontrak kurang dari 12 bulan, nah, atau kita tengah komentar aja. Nah, jika masa kontrak kurang dari 12 bulan, maka gaji dikurangi 10%. Kemudian gaji akhir sama dengan 0,9. Dan gaji akhir gaji huruf K-nya simpan. Enter. Nah, jadi sekarang kita sambung publikasinya. Kita samakan aja perhitungan gaji karyawan. Oke, ISPM. Nah, kemudian kita coba tambahkan komentar saja. Jadi kita akan membuat objek untuk karyawan tetap dengan gaji dan
jabatan. Nah, karyawan tetap. Misalnya new tetap. Nah, di sini kita ambil nama, contohnya Anam saja. Kemudian statusnya, jabatannya, maksudnya jabatannya sebagai PPK. Kemudian kita tambahkan untuk gajinya 4.200.000. Kemudian ditambahkan dengan tunjangannya, anggap misalnya 1.500.000. Oke, sudah. Nah, kemudian kita copy komentarnya. Nah, karyawan kontrak dengan gaji dan jabatan. Nah, untuk nama yang kedua, nah, ini saja. Untuk statusnya karyawan kontrak. Ini gajinya anggap misalnya 2 juta. Kemudian kita tambahkan misalnya masa kerjanya atau kontraknya selama 6 bulan. Nah, jadi ini 6 ini 6 ini untuk kasus misalnya kontraknya selama 6 bulan dibayarkan. Nah, kemudian kita tambahkan komentar aja. Nah, jadi ini untuk menampilkan informasi gaji karyawan tetap untuk yang senama Anam. Nah, ini nama kedua.
hitung gaji. Oke, nice. Jadi ini kita copy paste aja. Karyawan kontrak. Ini salah, gaji akhir. Oke, sudah, kita simpan. Kalau sudah, kita coba jalankan programnya, kita run. Nah, di sini alhamdulillah programnya sudah berjalan. Nah, berjalan. Jadi sedikit penjelasan untuk enkapsulasinya, yaitu terkait atribut, nama, jabatan, dan gaji pokok di kelas karyawan. Nah, itu disembunyikan dan hanya bisa diakses melalui mutator dan asesor. Nah, kemudian ada pewarisan kelas, yaitu kelas karyawan tetap dan karyawan kontrak. Nah, jadi mewarisi kelas karyawan. Nah, dan dapat menggunakan metode dan atribut yang ada di kelas induknya. Nah, kemudian yang ketiga tadi terkait polimorfisme. Nah, itu kita menggunakan metode hitung gaji. Nah, jadi hitung gajinya nanti berbeda antara perhitungan gaji karyawan tetap dan karyawan kontrak, meskipun nama metodenya sama. Jadi sekian untuk materi enkapsulasi, kemudian pewarisan dan polimorfismenya. Nah, ini mungkin banyak masih ada kekurangan, tapi alhamdulillah untuk programnya sudah berhasil jalan. Sekian Bapak tutorialnya dari Ulun. Ulun ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak untuk menyimak dan menyaksikan bagaimana untuk Ulun melengkapi tugas yang keempat untuk materi ini, pertemuan 5 dan 6. Baik Bapak, sekian dari Ulun akhiri. Mohon maaf, minta ridhonya apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian Ulun. Ulun ucapkan terima kasih. Ulun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.